Ini adalah multimeter digital yang ketiga yang pernah saya punya dan masih saya punya. Yang pertama itu multimeter digital punya saya DT830B multimeter murah meriah. Dan setelah rusak, saya punya yang ini. Saya beli, ya, saya dapat punya ini. Terus yang ketiga saya punya ini. Ini sampai sekarang masih berfungsi, tapi tidak saya pakai. Ini sejak baru. Dulu saya belinya sekitar 150 ribuan kurang lebih. Belinya tahun berapa ya? Waduh, sudah lupa. Waktu itu saya beli ini, itu multimeter yang ini masih bagus, masih sering pakai. Waktu itu saya beli ini karena saya tertarik dengan fitur pengukuran kapasitansi meternya. Nah, yang ini saya tertarik dengan ini, pengukuran kapasitor. Jadi dia bisa ngukur kapasitor sampai maksimal 2000 mikrofarad. Terus saya juga tertarik dengan pengukuran resistensinya, dia bisa sampai 200 mega ohm. Cukup menggiurkan sebenarnya bagi saya. Wah, multimeter yang lumayan canggih dan murah dan pastinya berkualitas menurut saya waktu itu. Multimeter ini selain punya auto power off, dia sudah punya pengukuran ini transistor. Jadi kita tinggal tancapkan transistor di situ. Yang ini juga ada. Tapi untuk ini saya hampir tidak pernah menggunakan ini. Saya lebih suka menggunakan probe untuk mengetes baik tidaknya transistor. Selain itu, multimeter ini juga LCD-nya lebih besar dibanding yang ini. Tapi kalau untuk kejernihan, saya lebih suka yang ini. LCD-nya lebih enak, lebih jernih. Ya, mungkin karena LCD-nya tidak ada plastik, tidak ada pelindung casing pelindung. Jadi yang kita pegang ini ya LCD-nya. Kalau ini yang kita pegang bukan LCD-nya. Yang kita pegang ini casingnya, casing kayak kaca plastik gitu. Terus yang bikin keren juga ini, waktu itu saya tertarik itu pengukuran tegangannya bisa sampai 1000 volt DC, lebih tinggi dari punya saya yang ini. Dia cuma sampai 600 volt DC, volt AC. 600 volt DC. Ini tulisannya udah agak kabur. Terus pengukuran volt AC-nya 100 volt lebih tinggi. Yang ini 100 volt lebih tinggi daripada yang ini, karena yang ini cuma sampai 600 volt AC. Untuk pengukuran ampere, DC ampernya 10 ampere sama. Untuk ampere AC dia bisa juga ngukur sampai 10 ampere. Nah, seperti itu. Terus untuk pengukuran dioda yang ini, dia menyatu dengan buzzer, sedangkan yang ini buzzer dan diodanya terpisah. Oke. Sama-sama punya lighting, backlight. Ini sama-sama punya tombol hold, dan dia punya ini. Jadi kita bagi pemula tidak akan salah mencolok probe yang akan digunakan. Jadi misalnya kita untuk pengukuran tegangan, kita tidak akan salah colok di sini. Jadi untuk misalnya kita mau mengukur ampere, kita pindahkan ke ampere. Nah, itu dia otomatis dia menutup lubang yang tidak digunakan. Jadi ini untuk satuan miliampere. Nah, untuk satuan ampere, nah ini yang akan terbuka, lubangnya akan terbuka. Ini satuan ampere juga. Nah, kita pindah ke miliampere, dia akan pindah ke miliampere. Cukup menarik. Dan jika kita mengukur kapasitor, maka dia akan masih di sini tetap. Pengukuran, sorry ada tamu.
Sampai di mana tadi? Di pengukuran kapasitor ya. Ya, jadi pengukuran kapasitor masih gabung dengan pengukuran miliampere arus kecil. Ya, jika diputar ke posisi buzzer, dia akan pindah ke sini. Sangat bagus untuk pemula, buat teman-teman pemula. Tapi buat saya sendiri ini sangat merepotkan karena kita harus pindah. Aduh, capek. Untuk pengukuran ini aja kita harus kapasitor, kita harus cabut. Mau mengukur resistor, kita harus pindahkan lagi. Aduh, sangat merepotkan buat saya. Itu salah satu kekurangan menurut saya. Bukan kekurangan sih, itu mau bilang di kekurangan atau kelebihan saya juga bingung, tapi bagi saya itu sangat merepotkan. Terus bunyinya kasar, garing. Bisa teman-teman dengar? Sedangkan ini, ini bunyinya enak, saya suka. Ups, yang ini nanti saja baru kita review. Terus apa lagi? Ntar ada tamu. Yang bikin saya jarang menggunakan ini dan terpaksa menggunakan ini yaitu tombol powernya. Ini kadang dia kena. Nah, ini sudah, sebenarnya tombol power sudah saya ganti ya, tapi ya masih kadang masih kumat-kumat lah. Yang waktu saya beli itu lebih parah lagi karena saat ditekan gini, nah ini dia tidak nyala. Itu yang bikin saya jengkel itu, waktu mau dipakai harus kita rayu-rayu perlahan-lahan. Itu sangat menjengkelkan. Dia sudah punya LED backlight warna biru, ada tombol holdnya yang mungkin tidak saya gunakan selama ini, tidak pernah saya pakai tombol hold. Apalagi yang saya kurang suka juga dari ini, buzzernya. Suara buzzernya sangat tidak enak. Kita coba. Teman-teman mau dengar suara buzzernya? Kita coba. Tuh buzzernya. Terus walaupun ini sudah mengukur kapasitor, yang kayak saya kurang suka juga ini, saya salah sih sebenarnya waktu itu beli. Saya tidak memperhatikan minimal kapasitas yang bisa diukur. Jadi ini 20 nano. Artinya jika kita mengukur kapasitor 1 nano, coba kita tes. Jika kita mengukur kapasitor 1 nano, di bawah 1 nano kita akan kesulitan untuk membaca. Nah, ini adalah kapasitor 220 pico. Nah, 220 pico itu sama dengan 0,22 nano. Jadi kita lihat di sini, kita apakah bisa membacanya? Kita sepertinya soal mungkin bisa, tapi agak kesulitan buat pemula mungkin. Itu terbaca 0,24, 0,25, ya taruhlah 0,25 atau 0,26 nano. Sangat-sangat tidak akurat menurut saya. Ya kalau hanya untuk membaca baik tidaknya sebuah kapasitor, ya memang bisa, tapi untuk servis elektronik, yang peralatan elektronik yang membutuhkan nilai kapasitansi yang akurat, kayaknya ya nilai sendirilah. Langsung kita cek seperti apa jeroan dari multimeter Helles ini. Buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune. Nah, seperti ini jeroan dari
multimeter Helles UX878TR. Ini adalah PCB-nya. IC-nya masih menggunakan IC ini, IC cor, IC yang langsung nempel di PCB-nya. Dia pakai sekring di sini. Dia menggunakan IC, ini ada IC LM324 1 2, LM324 juga. Ini IC HCF 4053 ya. Resistor SMD banyak, ada 2 buah trimpot. Yang ini trimpot ukuran 200 ohm, ini trimpot ukuran 2K. Nah, ini buzzernya. Oh ya, di sini juga ada trimpot, ukurannya saya kurang tahu, di sini tidak ada nilainya. Demikian sedikit cerita-cerita saya mengenai multimeter ini.